Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Handayani. Saya mewakili kelompok saya untuk pembuka dari presentasi kali ini, yaitu kami mempresentasikan mengenai strategi kompetitif internasional. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya, yaitu ada Agni Lestari, ada Basma Baria, Dewi Maulidia, saya Dwi Handayani, ada Hendra Hiskia, dan juga Anggi Prabowo. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai strategi internasional. Strategi internasional terkait dengan perusahaan membuat pilihan fundamental mengenai pengembangan dan juga penyebaran sumber daya yang terbatas secara internasional, yang termasuk dengan keputusan yang terkait dengan barang atau jasa yang ditawarkan, pasar mana yang harus dimasuki, dan juga bagaimana harus bersaing, dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan posisi bersaing yang unik, berbeda, dan juga berharga bagi perusahaan internasional itu sendiri, dan juga biasanya disebut dengan keunggulan kompetitif. Nah, untuk perusahaan internasional dalam mencapai keunggulan kompetitif ini perlu melakukan berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan dan juga kompetensinya, yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan uh, penciptaan nilai atau produk bagi pelanggan sehingga pelanggan mau atau berkenan untuk membeli dan juga membayar produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebisa mungkin membuat produk yang sulit ditiru atau digantikan. Kemudian yang terakhir adalah diatur dengan cara memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi penuh dan merangkap nilai dari kompetitif sehingga bisa berharga, langka, dan sulit untuk meniru kompetensinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk slide selanjutnya adalah peran strategi internasional. Strategi internasional terkait dengan cara perusahaan membuat pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penyebaran sumber daya yang terbatas secara internasional. Kemudian, strategi internasional termasuk keputusan yang terkait dengan barang dan jasa yang ditawarkan, pasar mana yang dimasuki, dan bagaimana untuk bersaing. Kemudian, strategi internasional yang efektif adalah strategi yang konsisten baik secara internal maupun eksternal. Kemudian, tujuan strategi internasional adalah mencapai dan mempertahankan posisi persaingan yang unik dan berharga, baik di dalam maupun secara global, secara posisi dan diistilahkan sebagai keunggulan kompetitif. Dan selanjutnya yaitu adalah keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dapat dicapai dengan mencoba mengembangkan kompetisi. Baik, selanjutnya yaitu peran strategi internasional. Strategi internasional terkait dengan cara perusahaan membuat pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penyebaran sumber daya yang terbatas secara internasional. Strategi internasional termasuk keputusan terkait dengan barang dan jasa yang ditawarkan, pasar mana yang dimasuki, dan bagaimana untuk bersaing. Strategi internasional yang efektif adalah strategi yang konsisten, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan strategi internasional adalah untuk mencapai dan mempertahankan posisi persaingan yang unik dan berharga baik di dalam maupun secara global, sebuah posisi yang diistilahkan dengan keunggulan kompetitif. Selalu yang terakhir, keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dapat dicapai dengan mencoba mengembangkan kompetensi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tantangan kompetitif yang biasa dihadapi manajer bisnis internasional. Yang pertama, tantangan kompetitif manajer dalam bisnis internasional yaitu harus mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi kesempatan secara tepat dimanapun berada, baik domestik maupun internasional. Manajer bisnis internasional juga harus dapat mengerti betul mengapa, bagaimana, ada di mana mereka ingin menjalankan bisnis sekarang dan seiring berjalannya waktu. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman terhadap visi dan misi,
serta cara bersaing dengan perusahaan lain. Terus memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan dan dapat membandingkannya terhadap pesaing global. Mereka dapat digunakan untuk memenuhi tantangan tersebut. Sumber-sumber informasinya itu di dalam perusahaan melalui tenaga penjualan, personal teknis, riset dan pengembangan yang membaca jurnal dan lain-lain. Materi yang dipublikasikan itu database seperti ABI, Inform, Dialog, Berita, dan lain-lain. Pemasok atau pelanggan, pegawai pesaing, pengamatan langsung atau analisis bukti fisik. Baik, fitur-fitur rencana, strategis, dan fasilitator implementasi. Proyeksi penjualan dan anggaran. Proyeksi penjualan merupakan sebuah prediksi kinerja penjualan di masa depan. Sementara itu, anggaran menyangkut proyeksi perincian atas pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Fasilitator implementasi perencanaan. Fasilitator implementasi terdiri dari kebijakan dan prosedur. Prosedur merupakan pedoman umum yang ditujukan untuk membantu personal tingkat bawah dalam menangani isu dan masalah yang berulang. Prosedur menyangkut cara spesifik dalam melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu. Pengukuran kinerja, 3 hal yang diukur yakni 1. Pengaplikasian sumber daya, 2. Efektivitas personil perusahaan, 3. Pencapaian visi misi dan tujuan perusahaan. Alat ukur yang digunakan pada umumnya adalah Balance Scorecard dan Triple Bottom Line. Lanjut, analisis kekuatan kompetitif dan penilaian pesaing baru. Keberhasilan manajemen dan proses perencanaan strategis terutama tergantung pada kualitas informasi yang masuk ke dalam proses tersebut, juga intervensi informasi tersebut. Spionis industri dijalankan perusahaan untuk informasi tentang pesaing mereka. Spionis industri merupakan tindakan memata-matai pesaing untuk mempelajari mengenai rahasia strategis dan operasi mereka. Dan juga spionis industri berbeda dengan analisis pesaing dalam hal pengenalan manajemen puncak terhadap tingkat kebutuhan, pengetahuan tentang aktivitas pesaing, dan kepemilikan sistem intelijen pesaing. Ada juga sistem intelijen pesaing mengacu pada prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai pesaing perusahaan. Sistem ini dapat menghasilkan akuisisi legal dan etis, serta informasi pesaing yang bermanfaat bagi perusahaan. Baik, selanjutnya menggunakan penilaian pesaing untuk melihat ke depan bukan ke belakang. Yang pertama, aktivitas penilaian pesaing yang tradisional seperti pengumpulan profil pesaing, laporan berkala, atau kiriman lain yang ditujukan mengungkapkan tindakan pesaing baru-baru ini cenderung terbatas. Oleh karena itu, eksekutif harus memastikan bahwa usaha penilaian pesaing difokuskan untuk memberikan informasi yang bisa diprediksi dan ditindaklanjuti untuk antisipasi ancaman dan kesempatan, dan juga menghindari kejutan. Penilaian pesaing juga harus meningkatkan berbagai informasi dan pengambilan keputusan strategis antar level organisasi dan mempromosikan penggunaan praktik intelijen pesaing. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.